Di tengah latihan intensif Boruto dengan Uchushi, tiba-tiba dia merasakan kepala seperti tertimpa beban berat. Sebuah nyeri tajam menjalar di pelipisnya, memaksa dia terjatuh berlutut. Uchushi, yang berdiri di dekatnya, segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Boruto, kau baik-baik saja?" tanya Uchushi, matanya menyipit waspada. Boruto menggenggam kepalanya erat, berkeringat deras. "Ada sesuatu, aku tidak tahu apa ini. Seperti ada sesuatu yang menarik pikiranku keluar." Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyelimuti pandangan Boruto. Dia merasa seolah-olah tubuhnya ditarik melalui ruang yang terdistorsi. Sekelilingnya berubah menjadi pemandangan kehancuran, sebuah dunia yang hancur, penuh dengan reruntuhan dan retakan besar di tanah, sementara langit di atasnya bersinar gelap dengan kilatan petir ungu. Di tengah kehancuran itu, Boruto melihat sosok tinggi berdiri, dikelilingi oleh aura emas yang luar biasa. Shibai Otsutsuki berdiri dengan anggun, wajahnya menghadap ke arah Boruto dengan tatapan menusuk. Namun, semakin lama Boruto memandang, wajah Shibai perlahan mulai berubah. Rambut putih yang panjang, pola karma yang melingkari tubuhnya, dan mata Jougan yang bersinar semuanya mulai menyerupai milik Boruto sendiri. Boruto tertegun, tubuhnya gemetar. Apa ini? Apa maksudnya? Sosok itu berbicara dengan suara yang dalam dan penuh keagungan, seperti gema yang bergema di seluruh dimensi itu. "Aku adalah kau, Boruto Uzumaki. Aku adalah masa depanmu." Boruto menatap dengan ngeri. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menjadi seperti dirimu. Aku tidak akan menghancurkan dunia ini seperti yang kau lakukan." Shibai tersenyum kecil, sebuah senyuman yang membuat darah Boruto mendidih. "Kau salah. Kekuasaan absolut, evolusi tanpa batas, itu adalah takdir setiap Otsutsuki. Kau sudah mulai berjalan di jalan ini. Setiap kali kau menggunakan Jouganmu, setiap kali kau menyerap energi Otsutsuki, kau semakin dekat dengan takdir itu. Kau tidak bisa menghindarinya." Boruto mengepalkan tangannya, matanya bersinar penuh amarah. "Aku akan mengubah takdirku. Aku tidak akan menjadi monster seperti dirimu." Shibai mendekat dengan langkah yang lambat namun menakutkan, auranya semakin menekan. "Waktu adalah siklus, Boruto. Apa yang telah terjadi akan terus terjadi. Bahkan jika kau melawan, itu hanya akan mempercepat proses. Kau akan menjadi aku. Kau akan menjadi dewa." Sebuah kilatan cahaya lain muncul, dan Boruto tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di atas tahta emas yang megah. Di bawahnya, jutaan manusia bersujud, memohon belas kasihan. Wajah mereka penuh ketakutan, tubuh mereka gemetar di bawah kekuatan yang dia pancarkan. "Tidak, ini bukan aku. Aku tidak akan pernah menjadi seperti ini," teriak Boruto, suaranya penuh dengan ketakutan dan tekad. Namun, suara Shibai bergema sekali lagi, menutup segalanya. "Aku adalah masa depanmu, Boruto. Semakin kau melawan, semakin kuat ikatanmu denganku. Sampai jumpa di waktu yang tepat." Boruto terbangun dengan napas terengah-engah, keringat mengalir deras di wajahnya. Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa dia masih berada di dimensi Uchushi. Uchushi berjongkok di sebelahnya, wajahnya penuh perhatian. "Apa yang kau lihat? Kau terlihat seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan." Boruto menggigit bibirnya, matanya penuh keraguan. Aku tidak yakin apa itu. Tapi rasanya seperti masa depan. Seolah-olah aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat." Uchushi menyipitkan mata. "Masa depan? Apakah itu berkaitan dengan Shibai?" Boruto terdiam sesaat sebelum menjawab. "Ya, dan tidak. Aku melihat dunia yang hancur. Aku melihat Shibai, tapi dia adalah aku. Dia mengatakan bahwa aku akan menjadi dia." Uchushi terkejut, namun dia tidak menunjukkan emosinya secara langsung. "Itu mungkin penglihatan yang diberikan oleh kekuatan Jouganmu. Distorsi waktu dan ruang memungkinkanmu melihat kemungkinan masa depan. Tapi itu hanya kemungkinan, Boruto. Kau masih punya pilihan." Boruto mengepalkan tangannya erat, hatinya dipenuhi campuran ketakutan dan tekad. "Aku tidak peduli apa yang dia katakan. Aku tidak peduli apa yang masa depan coba tunjukkan padaku. Aku tidak akan menjadi Shibai. Aku akan mengubah takdirku, apapun yang terjadi." Boruto memilih untuk tidak memberitahu siapapun tentang penglihatannya. Dia tahu bahwa ini adalah beban yang harus dia tanggung sendiri. Dia tidak ingin keluarganya, teman-temannya, atau siapapun terbebani oleh kemungkinan mengerikan ini. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan para dewa Otsutsuki. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan siapa dirinya, untuk memastikan dia tidak kehilangan kemanusiaannya. "Shibai,
Aku tidak akan menjadi seperti dirimu. Apapun yang terjadi, aku akan melawan sampai akhir, gumam Boruto pelan, matanya bersinar dengan kekuatan tekad yang tidak tergoyahkan. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Uchushi dan merenungi penglihatan masa depannya, Boruto merasa hatinya semakin mantap. Dia tahu bahwa dia harus bertindak lebih cepat untuk menghentikan ancaman para Otsutsuki sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang bulat, dia membuka portal dimensi dan melangkah kembali ke Konoha, tempat di mana rencana selanjutnya akan dimulai. Boruto berjalan melalui desa yang kini lebih tegang daripada sebelumnya. Penduduk Konoha menatapnya dengan berbagai ekspresi, beberapa penuh rasa hormat karena menyadari pengorbanannya, sementara yang lain memandang dengan rasa takut dan curiga. Boruto tahu bahwa dirinya tidak lagi dianggap sebagai sekadar pahlawan, dia adalah sosok yang kontroversial, seseorang yang membawa ancaman sekaligus harapan. Dia segera menuju ke rumah sakit, di mana Kawaki sedang dirawat setelah pertarungannya yang melelahkan melawan ajudan Tensei. Ketika Boruto memasuki ruangan, Kawaki yang sedang duduk di tempat tidur meliriknya dengan mata yang penuh rasa penasaran. "Boruto," kata Kawaki dengan nada datar, meskipun wajahnya sedikit cerah melihat kehadiran sahabat sekaligus saudaranya itu. "Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya beristirahat juga?" Boruto tersenyum tipis. "Aku tidak punya waktu untuk itu, Kawaki. Ada sesuatu yang lebih penting." Kawaki mengangkat alis. "Lebih penting dari memulihkan diri? Apalagi yang kau pikirkan sekarang?" Boruto mendekat, menatap Kawaki dengan serius. "Aku punya rencana. Kita harus mulai mencari para Otsutsuki yang tersisa di dunia shinobi dan menghabisi mereka semua." Kawaki terdiam sesaat, mencoba mencerna kata-kata itu. "Para Otsutsuki lain? Kau yakin mereka ada di sini? Bukankah Shibai dan Tensei sudah cukup untuk membuat kita sibuk?" Boruto mengangguk. "Aku yakin. Selama aku berada di dimensi Uchushi, aku merasakan kehadiran energi yang mirip dengan mereka. Aku yakin ada lebih banyak Otsutsuki yang bersembunyi di dunia ini. Jika mereka dibiarkan, mereka akan menjadi ancaman besar seperti Shibai." Kawaki mengepalkan tinjunya, lalu berdiri dari tempat tidur meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. "Kalau begitu, kita harus pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur karena mereka." Boruto dan Kawaki meninggalkan rumah sakit dengan diam-diam, memastikan tidak ada yang tahu rencana mereka selain Koji yang menjadi penghubung mereka dengan para pemimpin desa. Ketika mereka tiba di luar desa, Boruto mengeluarkan kodok pengintai kecil yang dia bawa sejak pertarungannya di dimensi Shibai. "Koji," panggil Boruto pelan. "Boruto," jawab Koji. "Apa yang kau butuhkan?" "Aku butuh informasi. Apakah ada laporan tentang aktivitas yang mencurigakan di desa-desa lain? Apapun yang mengindikasikan kehadiran Otsutsuki?" Koji mengangguk. "Shikamaru dan para Kage telah menerima laporan dari berbagai wilayah. Ada insiden aneh di berbagai perbatasan desa, hilangnya para shinobi tanpa jejak, serta kemunculan makhluk yang tidak dikenal. Sepertinya ini cocok dengan apa yang kau cari." Boruto melirik Kawaki, yang segera mengangguk tanda setuju. "Bagus. Aku dan Kawaki akan bergerak ke sana secepat mungkin." Koji terlihat ragu sejenak. "Boruto, kau tahu ini berbahaya? Jika yang kau hadapi benar-benar Otsutsuki, bahkan kau dan Kawaki mungkin tidak cukup kuat." Boruto mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan kekuatan Jougan yang memancarkan tekad. "Kami tidak punya pilihan lain. Ini bukan hanya tentang melindungi desa, ini tentang melindungi semua orang di dunia ini. Kalau aku harus mengorbankan segalanya, aku akan melakukannya." Dengan persetujuan Koji, Boruto dan Kawaki segera berangkat ke perbatasan yang disebutkan. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang strategi dan apa yang harus mereka lakukan jika bertemu dengan Otsutsuki yang lebih kuat dari yang mereka hadapi sebelumnya. "Kau tahu, Boruto," kata Kawaki sambil berjalan di sebelahnya. "Aku tidak pernah menyangka kita akan sampai di titik ini. Melawan para dewa Otsutsuki, melindungi dunia ini, kadang aku bertanya-tanya, apakah kita benar-benar bisa menang?" Boruto tersenyum samar. "Aku juga tidak tahu, Kawaki. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku sudah melihat apa yang akan terjadi jika kita kalah, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak peduli seberapa kuat musuh kita, aku percaya kita bisa mengalahkan mereka." Kawaki tersenyum tipis. "Kau terlalu keras kepala, Boruto. Tapi mungkin itu alasan kenapa aku masih di sini bersamamu." Keduanya tertawa kecil, meskipun beban berat di pundak mereka tetap terasa. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dunia shinobi bergantung pada mereka,
dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ